adalah, ya sini. Pertanyaannya adalah, who are you? Boleh dijelaskan? Pegang. Iya. Aku adalah anak Tuhan dan aku adalah anak berhasil. Who are you? Aku adalah anak Tuhan dan aku adalah Udah yakin? Oke, boleh kasih tepuk tangan, silakan duduk, thank you banget. Gua kira mau bilang anaknya Pak Ucok, ya kan? Anaknya Pak Ucok yang sedang buka usaha Evata Filter gitu kan, wah luar biasa. Jadi teman-teman yang butuh filter air gak usah cari yang lain, cari Omi ya. Nah, sebagian dari kita kalau ditanya who are you langsung ada yang tadi apa? Saya orang berhasil, saya anak Tuhan, nggak ada yang nyebut nama, oke juga lah ya. Mungkin karena kalian saling kenal. Biasanya ada yang saya mahasiswa jurusan ini, saya anak Tuhan tadi ada ya. Saya orang yang introvert juga mungkin ada, saya orang yang apa lagi, anak Tuhan tadi udah orang berhasil, saya orang yang selalu berusaha kuat, atau mungkin ada saya orang yang selalu berusaha mengejar seseorang, terserah boleh aja. Kalau kamu ngejar orang gak dapat, nanti April ikut Dating 101 ya. Itu gak ada di bahan, tapi tiba-tiba Tuhan kasih hikmat tuh. Nah, tapi jujur beberapa banyak dari jawaban itu sebenarnya adalah jawaban yang luar saja, atau saya bilang topeng tapi bukan identitas ya. Karena gini, gue pernah ngobrol sama seorang mahasiswa, IPK-nya bagus, aktif di pelayanan, sosial medianya rapi banget, pokoknya kalau dilihat dari luar nih orang udah jadi banget dah gitu ya. Tapi dia pernah bilang ke gue satu kalimat yang cukup mengejutkan, dia bilang begini, kok aku nih capek jadi versi diriku yang orang lain harapkan. Dan gue sadar bahwa identity crisis itu bukan cuma soal minder, tapi ternyata juga dialami oleh orang yang kelihatannya paling oke. Nah sama anak-anak kuliah atau yang baru-baru kerja kayak kalian gitu, kalian tuh manusia termasuk yang paling unik. Tahu kenapa? Karena kalau ditanya, how's life, gimana? Kehidupan lo gimana nih? Terakhir gue nanya ini tuh kalau di antara kalian gue tanya ke Venuela. Jawaban dia, kalian tahu gak jawabannya apa? Lu aja lupa. Venuela gimana? Aku tanya kerjaan. Iya gitu deh kok, gitu jawabannya. Ingat gak lu? Gitu deh kok. Begitu ditanya lebih detail baru, iya gini kok, kalau kerjaan gini kok, pelayanan gini kok. Jawaban ya gitu deh, itu jawaban paling ambigu sedunia. Kenapa? Karena bisa jadi itu oke aja kok nggak apa-apa. Atau kalau bisa tolong gue kok gue lagi butuh ditolong, tapi jangan waktu lu nolong gue jangan sampai kelihatan gue orang yang butuh ditolong, bisa juga gitu. Atau bisa jadi juga house life, ya gue juga nggak ngerti kok hidup ini mau bawa gue kemana ya. Ada banyaknya arti dari ya gitu deh kok gitu ya. Tapi untungnya Venuela waktu itu aman karena dia berakar dalam di dalam Kristus. Dan dia sudah menemukan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Soalnya jebolan Dating 101 dia. Nah, jadi kenapa sih kita suka ngomong yang bukan identitas kita, tetapi sesuatu yang topeng yang luar. Bukan karena kita gak punya identitas, tapi karena kita seringkali pakai identitas yang bukan milik kita. Nah hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang hampir gagal hidupnya karena dia berusaha atau hampir nyaris pakai identitas orang lain yang namanya adalah Daud. Coba kita baca sama-sama, lihat ke depan ayatnya ya. Kita baca hitungan ketiga, 2, 3. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. Bayangin ya adegannya, Daud itu masih muda, Daud itu bukan tentara profesional, Daud itu latar belakangnya gembala ya, bukan gembala kayak Pak Wiryo nih, gembalanya kambing domba ya. Sedangkan Saul dia adalah seorang raja, dia seorang yang berpengalaman dan dia seorang veteran perang. Dan Saul melakukan sesuatu yang kelihatannya baik. Dia memakaikan armornya ke Daud. Gue mau teman-teman pastiin gini ya, Saul saat itu tidak jahat. Dia justru dia sedang tidak bully Daud nih, lo pakai nih armor gue, no. Dia
Lu pengen lawan Goliat buat kita, nih gua kasih armor yang terbaik. Saul saat itu berniat menolong. Justru ini yang bahaya. Kenapa? Karena seringkali tekanan identitas datang bukan dari musuh, tetapi dari orang tua yang ingin kita terlihat aman, atau dari pemimpin kita yang ingin kita seolah-olah standarnya sama semua seperti ini, atau lingkungan yang ingin kita seragam. Saya kasih ilustrasi, banyak mahasiswa yang hidup seperti ini, jurusan yang dipilih bukan karena hasil doa atau karena panggilan, tapi karena kata papa, kata mama. Kok keluargaku dokter, itu salah satu teman baik gua perempuan. Anak ini jadi dokter, aduh bisa habis operasi nanya gunting mana, ketinggalan dok di dalam. Tapi dia jadi dokter karena apa? Keluarganya semua dokter. Ya untungnya hari ini jadi dokter yang baik ya. Aktif organisasi bukan karena passion, tapi karena untuk CV yang bagus. Kelihatan rohani bagus, rajin bukan karena relasi sama Tuhan, tapi karena image yang mau dijaga. Selalu kelihatan kuat karena takut dibilang lemah. Itu semua adalah armor, kelihatan keren, kelihatan aman, tetapi bukan milik kita. Itu sama seperti lu pakai sepatu orang lain, mungkin sepatunya keren lu pinjem tapi kaki lu lecet atau oblak kegedean. Atau lu pakai kacamata orang lain yang keren, terlihat keren tapi lu pusing makanya. Atau pakai template hidup orang yang kelihatan sukses tapi lu kosong. 1 Samuel 17 ayat 39b tadi dikatakan Daud bilang ini, I cannot go in this. He said to Saul, because I am not used to them, so he took them off. Kalimat ini bahasa aslinya yang saya Indonesiakan. Itu Daud ngomong begini, aku tidak bisa berjalan sebagai diriku sendiri di dalam ini. Ini dari bahasa aslinya. Dan ini pengakuan yang jarang kita berani ucapkan. Kenapa? Karena jujur itu terkadang menakutkan. Apa kata dia? Apa kata orang nanti? Coba teman-teman pikir dalam hati, armor apa yang sedang kamu pakai sekarang? Pikir dalam hati. Persona apa yang kamu rawat sampai hari ini, kamu kasih makan sampai hari ini supaya kamu diterima di mana kamu berada saat ini. Versi dirimu yang mana, yang seperti apa, yang sebenarnya sedang capek karena kamu masking. Nah, kalau Daud melepas armornya Saul, pertanyaannya sekarang, apa yang dia pakai untuk berperang? Jawabannya akan mengubah cara kita melihat identitas ke depan. Daud melepas armornya Saul, betul ya? Itu bukan berarti tindakan nekat, itu bukan sebuah bukti bahwa Daud tuh orangnya anti kritik, lu dikasih tahu yang benar, bukan. Tapi karena Daud kenal siapa dia di hadapan Tuhan. Disinilah kebenaran Alkitab menurut saya akan mulai menabrak budaya kita khususnya di Indonesia hari ini. Kita akan pelajari sama-sama kebenaran yang pertama, bahwa ternyata Tuhan itu tidak memanggilmu menjadi replika tapi original. Coba bilang sama gue gini, Tuhan tidak memanggilku menjadi replika tetapi original. Coba kita lanjutkan teksnya ya, ini yang ayat 40-nya. Baca sama-sama 2-3. Then he took his staff and his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and approach the Philistine. Oke. Perhatikan baik-baik, setelah melepas armor Saul, Daud gak pergi dengan tangan kosong. Daud kembali kepada apa yang Tuhan sudah tanamkan sejak lama. Dia ambil tongkat sebagai alat gembala. Dia ambil kantong, ini kebiasaan dia sehari-hari kalau ngusir-ngusir binatang, ngusir-ngusir yang dia menjaga kambing dombanya, dia pakai kantong dan umpan. Ini adalah skill yang diasah dalam kesunyian. Skill yang diasah waktu gak dilihat orang. Bawahnya kecil banget San, kelihatan tapi ya. Identitas Daud tidak muncul di medan perang. Identitas Daud dibentuk jauh sebelum sorotan itu datang. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan dia jauh sebelum Goliat ada. Keseharian dia nih bersama tongkat, kantong dan umban. Disitulah Tuhan mempersiapkan Daud. Jadi panggung bukan membentukmu menjadi pribadi yang baru, panggung adalah ujian dari keseharianmu bersama dengan Tuhan.
Kalau Daud terpesona dengan armornya Saul, coba bayangin kalau lu jadi Daud. Lu orang yang ditolak. Lu orang yang gak dianggap. Dari kecil. Pengen didoain sama Nabi Samuel, dia diumpetin, betul apa enggak? Begitu dia udah besar, mau bantuin abangnya, disuruh pulang. Tugasnya cuma nganterin makan kan. Tiba-tiba dia dikasih armornya Saul. Kalau dia terpesona dengan sebuah posisi, gue mau tanya, armornya Saul sama armornya tentara sama atau beda? Pasti beda. Di mana-mana armor aja, warnanya beda, bahannya beda, betul gak? Kalau dia kepengen, nih yang dulu ngerendahin gue, kalau gue keluar pakai armor Saul nih, kira-kira perasaannya gimana? Mampus lo, lihat gua sekarang. Ngerti maksudnya? Kalau Daud terpesona dengan armornya Saul, dia akan keluar pakai armornya Saul. Tetapi karena Daud tahu siapa dia di dalam Tuhan, panggung menjadi momen ujian atas keseharian dia bersama dengan Tuhan. Banyak orang salah paham tentang identitas. Mereka pikir, nanti kalau aku udah besar, aku udah punya uang, udah berkeluarga, mungkin aku jadi lebih tahu kok siapa diri aku yang sebenarnya. Kalau sekarang belum gitu kelihatan kok. Atau gini, orang tuh kok kalau udah kena uang, baru keluar aslinya. Sering dengar gak frasa itu? Orang kalau udah kena jabatan, kita baru tahu kok siapa dia yang sebenarnya. Tapi sorry, gue mau ngomong, Alkitab justru berkata sebaliknya. Karena kamu tahu siapa kamu dalam Tuhan, dan kamu sudah memastikan Tuhan memenuhi keseharian kamu. Kamu mau berdiri di depan apapun, kamu gak akan berubah. Kalau kamu keseharianmu sejak muda, kamu udah melibatkan Tuhan. Nanti waktu kamu dewasa, kamu diperhadapkan dengan uang, ya kamu akan biasa aja. Uang tidak bisa menentukan orang percaya saat itu. Karena dia tahu, karena di dalam Tuhan gue ngerti kok. Kalau diberkati, oh gue tahu duit gue buat apa. Dan kalau ini bukan duit gue gak usah ambil. Orang yang kalau ngelihat duit, dia jadi kelihatan karakternya. Itu bukan orang yang kesehariannya dipenuhi oleh Tuhan. Kalau hidup kamu dipenuhi oleh Tuhan, kamu diperhadapkan dengan sebuah promosi. Ya kalau memang promosinya untuk kita ambil, gak ada masalah. Tapi kalau bukan promosi kita ambil, kita ke orang, kita ngerti. Itu bukan bagian gue. Jadi saya mau kalian, kalau kalian dari muda udah terbiasa melibatkan Tuhan dalam keseharianmu, waktu ada panggung suatu saat nanti, you know what to do. Ketemu uang banyak, ya biasa aja. Karena kita tahu siapa kita dalam Tuhan. Ketemu jabatan, dia tahu harus apa. Mungkin gue sedikit share, gue sekarang lagi ngurusin dapur MBG-nya gereja ministry yang baru. Itu ternyata lahan yang sangat basah, bukan basah lagi, banjir. Kalau gue mau nyari duit gak dari situ, diam-diam Pak Wirya gak tahu, bukan bisa lagi, gampang. Semua orang pemerintah yang datang ke kantor kita, jadi kan MBG itu kerjasama antara kita mitra pemodal dengan PNS dari Badan Gizi Nasional. Mereka itu, kok ini bisa kok mau gak aku bantuin? Dia kan taunya gue mitra pemodal, dia gak tahu gue pendeta. Kok mau gak aku bantuin? Ya bantuin gimana? Ini ini kita kan disediain makan ya, ngomong beras deh. Kita beli beras 160 kilo, itu harganya bisa masuk loh, pesan 200 kilo bisa loh dibayar sama bagian loh. Oh jadi 40 kilonya fiktif? Iya, nanti tinggal kita bagi-bagi aja. Dalam hati gue, salah kamar orang ini. Oh sorry, kalau di sini kita nggak gitu. Oh gitu kok. Iya, kamu kalau nggak. Jadi akhirnya dia resign. Kenapa? Di sini nggak bisa main. Oh jadi di sini lempeng-lempeng aja ya kok. Iya di sini lempeng-lempeng aja. Sekarang gue tanya kalau gue pesan beras lebihin 40 kilo, 50 kilo, emang Pak Wirya tahu? Mana dia mikirin, itu baru beras, belum bawang, belum ayam, belum yang lain-lain. Jadi gue udah tanya dapur lain teman-teman gue yang memang bisnis ya. Itu kalau lu pakai cara kayak gitu, sebulan lu bisa surplus untung sampai 100 juta. Dari bohongin pemerintahnya doang. Gimana? Gue bilang bukannya basah lagi, subur. Tapi karena, gue bersyukur. Jadi gue waktu nyiapin khotbah ini, gue bersyukur. Gue diperhadapkan dengan ratusan juta di depan gue dan gue bergeming pun tidak.
Gue cuma bilang, lu salah. Lu harusnya gak kayak gini. Dan sorry ya gue keselnya. Yang ngusulin itu, meskipun dia PNS, tapi dia orang Kristen. Yang gak setuju, ada yang gak setuju sama dia. Tapi bukan Kristen. Kata gue, di dunia terbalik udah. Justru di sini gue mau ngajar kalian, supaya kalian ya terima duit banyak, kecil, biasa aja. You know what to do. Amin. Nah, jadi kalau kalian bingung panggilan gue apa, gue nggak tahu gue ini siapa sebenarnya, kalian belum menemukan jati dirimu, lu takut salah jalan. Tuhan bilang, aku udah taruh di tanganmu dari dulu. Sebelum kamu terima panggung, Tuhan udah kasih dari dulu. Tapi karena mungkin kelihatannya biasa, nggak se-wow orang lain, tidak viral, jadi kita meremehkan apa yang Tuhan taruh dalam keseharian kita. Kalau Daud meremehkan umban, batu, sama pouchnya dia akan perang pakai pedangnya Saul. Jadi jangan cari panggungnya, cari keseharianmu yang selalu melibatkan Tuhan. Sehingga panggung nanti waktu datang sudah menjadi bukti keselarasan kamu hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah Tuhan itu gak pernah salah pilih. Sekarang dengar ini baik-baik, Tuhan tahu Daud bukan Saul. Saul memang dari awal dipanggil jadi raja. Daud awalnya jadi gembala dulu baru jadi raja. Jalurnya beda, prosesnya beda, waktunya beda. Mazmur 139, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kata ajaib di sini artinya unik dan tidak bisa diduplikasi. Jadi kalau kamu bandingkan dirimu terus sama orang lain, kamu iri sama orang lain, tanpa kamu sadari, kamu sudah ngomongin sama Tuhan. Tuhan, desainmu kurang oke. Kita sering iri bukan karena orang lain lebih berbakat, tapi karena kita gak mau berdamai dengan proses kita sendiri. Lu cuman iri sama orang, lu gak lihat proses orang itu tuh sampai di sana seperti apa. Proses itu penting. Kemarin gue baru ngajak adik-adik kalian di 180, gue bilang begini, lu harus bersyukur dengan segala keadaan lu. Kenapa? Karena kalau lu pengen sesuatu, lu harus nabung. Itu ada proses yang Tuhan bisa ajar kita. Tapi kalau lu lahir di keluarga yang lu mau apa beli, mohon maaf, Tuhan jadi susah ngajar lu. Karena lu bisa dapetin semuanya dengan gampang, akhirnya Tuhan kalau mau hajar, makanya Alkitab bilang, kenapa orang kaya lebih susah masuk? Karena dihajar Tuhannya harus keras. Nikmatin setiap proses, itu lebih penting daripada panggung. Jadi jangan Tuhan mana bagianku, mana panggungnya. Kalau Daud tidak setia ngalahin beruang singa, ketemu Goliat, 2 menit rata Daudnya. Jadi jangan bandingin diri sama orang lain. Alkitab gak pernah berkata berbahagialah yang paling terlihat, no. Alkitab bilang berbahagialah yang setia. Jadi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih dan mempersiapkan kita. Yang percaya katakan amin. Kebenaran yang ketiga adalah identitas itu selalu mendahului misi. Ini bagian penting. Banyak mahasiswa kelelahan karena apa? Kalian melayani tanpa identitas, kalian aktif tanpa fondasi, kalian sibuk tanpa kejelasan siapa aku di dalam Tuhan. Padahal urutannya Tuhan itu selalu begini, identity, calling, impact. Bukan sebaliknya. For we are God's handiwork, identity. Created in Christ Jesus. Calling to do a good works, baru ada impactnya. Jadi jangan dibalik-balik, kalian tuh gak perlu jadi hebat dulu baru dipakai Tuhan. Kalian itu identitasmu di dalam Tuhan, kamu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan something good, impact yang besar. Jadi urutannya jelas, kamu adalah karya Tuhan, kamu diciptakan dalam Kristus, baru melakukan pekerjaan. Bukan kerja keras dulu supaya layak, itu di mata dunia. Di mata Tuhan kamu sudah layak. Kamu dilayakkan Tuhan, itu lebih tepat. Ya. Jadi kalau gue kasih ilustrasi di kampus, dunia, college, kalau identitas lu merasa berharga kalau IPK tinggi, ya lu akan hancur saat IPK lu jelek. Kalau lu merasa berharga karena pelayanan, ya lu akan burn out saat gak dihargai orang lain.
Kalau identitas lu taruh karena berharga, karena relasi, ya lu akan kosong waktu ditinggalin teman-teman. Tapi kalau identitasmu adalah aku ini udah dikasihi kok sebelum aku perform, bukan berarti kita anti jatuh. Kamu bisa jatuh tapi kamu gak hancur. Kamu tetap bisa dikoreksi tapi kamu gak runtuh. Kamu bisa gagal tapi kamu gak kehilangan diri. Makanya kamu sadar dulu bahwa aku ini udah penuh, aku udah cukup dari Tuhan. Sehingga waktu kamu perform, kamu jatuh, kamu gak harus lebay kayak orang-orang di luar sana. Dan ini punchline kita untuk hari ini. Embrace your God-given identity. Percaya bahwa Tuhan tidak menunggumu jadi orang lain dulu baru dia pakai. Percaya bahwa Tuhan bekerja justru paling kuat ketika kamu sebagai dirimu sendiri yang utuh di dalam Tuhan. So next, the question. Ini yang kalian perlu jawab. Armor apa yang perlu aku lepaskan? Dan langkah apa yang harus aku ambil minggu ini? Firman hari ini saya gak mau berhenti hanya sebagai inspirasi atau pengetahuan. Tapi gue mau firman ini bisa mentransformasi kalian. Karena Tuhan tidak hanya ingin kalian tahu siapa dirimu, tetapi Tuhan pengen kalian tuh berani hidup sebagai siapa kita. Dan itu selalu dimulai dari satu tindakan sederhana, yaitu melepas armor. Kalian harus lepas armor kalian. Armor itu adalah yang kelihatan keren di luar tapi bukan identitas asli kita. Kita bahas satu persatu. Step untuk melepas armor. Step yang pertama, kamu harus kenali dulu armor apa yang kamu pakai. So mari kita jujur sebentar, armor itu tidak selalu kelihatan kayak dosa. Kalau dosa jelas kelihatan. Dosa langsung kelihatan. Armor itu seringkali kelihatan seperti prestasi, kesibukan, sebuah persona yang kamu bangun, image rohani, atau kalimat aku baik-baik saja. Sometimes armor bersembunyi di sana. Armor adalah apapun yang kamu pakai supaya diterima oleh orang lain, tapi bukan siapa kamu sebenarnya. Gua coba bikin contoh armor untuk anak-anak kuliahan seusia kalian. Armor si paling kuat yang gak pernah minta tolong. Armor si paling rohani, takut jujur soal struggle-nya. Si paling santai yang ternyata nutupin luka. Si paling sibuk yang ternyata lari dari kesepian. Dan si paling pintar yang takut kelihatan. Armor bikin kamu aman, tapi juga bikin kamu tidak bergerak dengan bebas. Bayangin kalau orang pakai jaket winter coat terus lu lari maraton. Orang bisa bilang jaketnya bagus, tapi yang tahu lu sesak napas cuma diri lu sendiri. So tanya dirimu, armor apa yang paling sering aku pakai belakangan ini? Ya, gak usah dijawab, itu urusan kamu sama Tuhan. Step yang kedua adalah kamu harus berani berkata, this isn't me. Ingat kalimat Daud di 1 Samuel 17 ayat 39, aku gak bisa berjalan dengan ini karena aku gak terbiasa. Ini bukan sebagai excuse buat kalian yang mau ditarik Tuhan ya. Kalau kalian mau ditarik Tuhan, kalian tuh ada di jalannya Tuhan, cuman ada obstacle, ya itu harus kalian kerjain. Ini yang beda. Jadi jangan gara-gara khotbah hari ini, begitu ditarik Tuhan ada bayar harga lebih dikit, oh this is not me, salah. Ini ngomongin beda, kalau Daud pakai, dia malah gak bisa perform. Jelas ya? Jadi ini bukan excuse. Kalau kalian memang ada obstacle yang harus kalian lompati, itu harus kita kerjakan. Ya. Nah, waktu dia bilang aku gak bisa pakai ini, aku gak biasa. Buat gua itu bukan kalimat lemah, itu bukan kalimat nyerah, tapi itu adalah kalimat dewasa secara rohani. Karena dibutuhkan keberanian besar untuk berkata, ini bukan aku, ini gak cocok, ini bukan jalan Tuhanku. Kayak tadi gua bilang, kita gak bisa, kita lempeng-lempeng aja, itu harus dilawan. Karena itu bukan excuse, itu memang dosa yang harus kita, ini bukan gua kalau kayak gini. Lu mau bohongin pemerintah bisa dibohongin, Tuhan gua gak bisa dibohongin. Yang ketiga, step yang ketiga untuk melepas armor, kembali ke apa yang Tuhan taruh di tanganmu.
Setelah Daud melepas armor Saul, Alkitab bilang ia mengambil tongkatnya. Artinya Daud kembali ke alat sehari-harinya. Identitas sejati jarang muncul di panggung besar, dengar baik. Di panggung besar tuh orang 90%, bukan dirinya. Biasanya terlihat di mana? Kesetiaan kecil, hal yang kelihatan sepele, apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang lihat. Itu biasanya yang menjadi identitas sejati kita. Pertanyaan reflektif buat teman-teman ya. Apa sih yang membuatmu hidup saat melakukan sesuatu? Siapa orang yang sering Tuhan taruh di sekitarmu? Masalah apa yang membuat hatimu selalu tergerak? Hal apa yang kamu lakukan dengan setia meskipun tidak dipuji? Ini seringkali petunjuk identitas kita. Ya, jadi please kamu tanya ini kepada dirimu di rumah waktu kamu berdoa, kamu tanya sama Tuhan. Step yang terakhir adalah ambil satu langkah real me, bukan handphone ya. Minggu ini, gak usah ambil 5, gak usah ambil 10, 1. Coba ambil langkah nyata, contohnya nih, belajar jujur sama SGL soal pergumulan kamu. Gak usah jadi si paling kuat. Bilang tidak pada ekspektasi yang tidak sehat. Melayani sesuai kapasitas, bukan image, mengambil jeda dari pembuktian diri. Capek lo berusaha membuktikan diri terus ya. Mengembalikan waktu pribadi dengan Tuhan dan sebagainya. Ini cuma contoh yang gue coba bikin. Kalau lu ada yang lebih cocok lain daripada ini, silakan. Yang jelas identitas tidak dibuktikan lewat lompatan besar, tapi lewat langkah kecil yang konsisten. So sebelum kita terima perjamuan, sebelum kita kembali ke rutinitas kampus kita, aku mau ingetin kalian satu hal sederhana tapi krusial. Identitasmu tidak dimulai saat kamu berhasil. Orang yang berubah waktu berhasil itu karena dia tidak dipenuhi Tuhan semasa persiapannya. Identitasmu dimulai saat Tuhan memanggil kamu. Siapa sih yang milih kita pertama kali? Tuhan. Daud itu bukan muncul tiba-tiba di medan perang. Jauh sebelum ada Goliat, Tuhan sudah melihat Daud dan melatih Daud di padang penggembalaan. 1 Samuel 16, 12, 13 Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Tuhan udah pilih belasan tahun sebelum dia menjadi raja. Ini tentang pilihan, kamu semua dipilih Tuhan, amin. Dan bersyukurlah bahwa Tuhan tidak memilih kita berdasarkan versi Instagram kita. Gak memilih kita dari CV kita dan performa rohani kita, tetapi dari hatimu. Tuhan tidak pernah menyesal menciptakanmu seperti ini. Tuhan gak pernah pagi hari dia berkata, aduh salah desain gue nih mana anak DFLCC. No. Dan ini adalah challenge, gue akan tutup dengan ini, setelah slide terakhir gue akan challenge kalian dalam 48 jam depan untuk melakukan armor swap. Selama 48 jam gue pengen kalian mengidentifikasi satu armor yang ingin kalian lepaskan. Entah itu persona, tekanan, image, atau kebiasaan. Lakukan satu langkah real me, jujur, melayani sesuai kapasitas, berkata tidak, atau mengambil waktu hening sejenak sama Tuhan. Yang ketiga, ceritakan ke satu orang aman. Ya, SGL, teman atau pemimpin rohani. Bukan untuk dinilai, tapi supaya kamu tahu bahwa kamu tuh gak jalan sendirian. Ingat, kamu gak perlu jadi orang lain dulu baru dipakai Tuhan. Kamu hanya perlu setia sebagai dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang memilih Daud, dia juga yang memilih kamu pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Ada teman-teman yang belum menerima anggur dan boleh
Boleh dibantu di depan sini, para share. Sekali lagi sama-sama, ayo kita puji Tuhan. Ada lagi yang belum terima tubuh dan darahnya? Setiap kami, layakan kami untuk menerima darah-Mu, tubuh-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergantung sama Tuhan. Hari ini Tuhan, firman-Mu berkata kami gak mau pakai armor yang orang lain pakai. Kami mau hargai pemberian Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi diri kami sendiri di hadapan Tuhan. So hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap armor yang mereka pakai yang selama ini tanpa mereka sadari membuat mereka lelah di hadapan Tuhan. Hari ini berikan kami semua kemampuan untuk melepas setiap armor yang kami rasa membuat kami aman, tapi justru melelahkan kami secara spiritual, melelahkan kami secara jasmani Tuhan. Biarlah hari ini kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Bahwa kami gak perlu berubah menjadi sesuatu yang baik baru kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami terlebih dahulu sebelum kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya selama kami berusaha menyelaraskan hidup kami dengan Tuhan, Tuhan akan selalu membela kami, Tuhan akan selalu menjaga kami. Dan kami mau belajar supaya Tuhan menguasai keseharian kami sejak kami muda. Supaya waktu panggung Tuhan datang, kami tidak terlena dengan jabatan yang ditawarkan. Kami tidak terlena dengan uang yang kami lihat. Bukan karena kami hebat, tapi karena kami tahu siapa kami di dalam Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami jauh lebih perkasa dari semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu hari ini akan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang apa adanya di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kukhususkan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, mendekat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Pada cawan di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu.
mau mengupgrade diri kami mau original di hadapan Tuhan. Syamarak dia morolobonaya siana ini aralabataka dia morolabanaya siana reke dia morolobonaya siamba. Yes Lord, speak to us, Syamaraka dia morolobonaya siamareke dia morolabataka. Dia morolobonaya siamaraka dia morolabataka. Namamu selesai, tapi Roh Kudus aku berdoa terus berkata-kata kepada setiap kami. Kami rindu mendengar arahan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Karena kami tahu kepintaran kami gak akan pernah cukup. Tapi hikmat yang datang dari takut akan Tuhan yang akan selalu menjaga dan membela kami. Aku berdoa Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, pada waktu panggungnya Tuhan datang, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang tereliminasi. Semua mereka akan membawa kemenangan bersama dengan Tuhan. Panggung akan menjadi tempat di mana kami boleh membesarkan nama Tuhan. Panggung kami adalah panggungnya Tuhan. Ajar kami Tuhan dari keseharian kami itu selalu hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, berkati studi kami, berkati keluarga kami, berkati masa depan kami, berkati gereja di mana kami berada. Ajar kami hari ini Tuhan, supaya kami boleh belajar membawa 2 jiwa minimal di sepanjang tahun ini. Kami mau hidup kami berharga, kami mau orang lain melihat apa yang kami lihat. Kami gak mau menjadi Kristen yang egois. Kami terima cuma-cuma, kami mau membagikannya dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami kelompok, kami mau angkat 2 tangan kami, terima berkat Tuhan. Berkat 2 tanganmu, biarlah berkat yang terbaik oleh Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus, menyertai hidup, keluargamu, studimu, pekerjaan, usaha dan pelayananmu sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin. Happy Sunday.